Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Nah, di dalam materi teks prosedur, kita akan mempelajari tentang apa itu teks prosedur, struktur teks, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa itu teks prosedur. Untuk memahami apa itu teks prosedur, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, kalian dapat menjawab pertanyaan kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada gambar tadi kan mengendarai sepeda motor. Apa yang digunakan untuk melakukan hal tersebut? Maksudnya di sini adalah alat apa yang digunakan atau benda apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan tadi. Nah, yang digunakan adalah sepeda motor dan kunci sepeda motor. Nah, dari situ tadi kan kita bisa membuat dua jenis teks prosedur, misalkan cara menyalakan sepeda motor atau cara mengendarai sepeda motor. Kemudian, bagaimana cara atau langkah-langkahnya? Nah, nanti kalian isi dengan kalian jelaskan secara urut prosesnya mengendarai sepeda motor itu bagaimana, atau prosesnya menyalakan sepeda motor itu bagaimana. Itu harus ditulis secara urut. Nah, karena namanya juga teks prosedur ya, jadi prosedur itu atau langkah-langkah itu harus ditulis secara urut. Nah, jika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kalian bisa memahami tentang apa itu teks prosedur. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah secara berurutan. Jadi intinya, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah, proses, dan tujuan dari kamu melakukan sesuatu tadi apa, itu ditulis. Dan pastikan langkah-langkah yang dituliskan itu harus secara urut. Selanjutnya akan Ibu jelaskan tentang struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur itu ada tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, jika teks prosedurnya itu bukan merupakan membuat sesuatu, struktur bahan dan alat ini boleh dihilangkan, jadi setelah tujuan, langkah-langkah, kemudian penutup atau penegasan ulang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan penjelasan dari struktur teks prosedur tadi. Yang pertama ada tujuan. Di dalam tujuan ini berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi intinya isi dari tujuan kamu membuat atau melakukan sesuatu tadi itu untuk apa? Itu ditulis di bagian tujuan. Yang kedua ada alat. Berisi mengenai rincian alat dan bahan yang digunakan. Ingat ya, bagian struktur alat dan bahan ini tidak harus selalu ada. Jika hanya digunakan jika teks prosedurnya itu berupa membuat sesuatu. Ya. Nah, struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini ya berisi prosesnya tadi, proses atau tahapannya tadi harus ditulis secara urut. Yang terakhir ada penegasan ulang atau penutup. Isi dari penegasan ulang atau penutup ini penulis mengungkapkan harapan dan manfaat
Jadi isinya dari penegasan ulang ini harapan dan manfaat yang didapat pembaca jika melakukan langkah-langkah tadi. Nah, Ibu akan beri contoh teks prosedur yang sederhana tentang mencuci tangan dengan benar. Nah, ini dalam pada paragraf pertama isinya apa tadi? Tujuan. Dalam masa pandemi virus corona, WHO menyarankan perlindungan dasar berupa mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini diutamakan oleh WHO karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Nah, ini kan pada paragraf pertama ini kan diungkapkan tujuannya itu apa? Tujuan mencuci tangan itu apa? Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dari mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Ini ya, ditulis secara urut langkah-langkahnya tadi. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Penutupnya, dengan mencuci tangan dengan benar sesuai yang direkomendasikan WHO, maka bakteri yang ada di tangan kita sudah hilang. Mari kita biasakan mencuci tangan dengan benar untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Nah, di paragraf terakhir ini kan ditulis manfaatnya apa? Mencuci tangan. Kemudian harapannya ini tadi mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu apa sih? Kalimat imperatif itu sama dengan kalimat perintah. Tahu kan kalimat perintah itu apa? Jadi kalimat yang fungsinya untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif. Di dalam teks prosedur itu biasanya selalu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Jadi kalimat deklaratif itu kalimat pernyataan. Gitu. Fungsinya ialah untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Kemudian yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan yang fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kemudian yang keempat ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu konjungsi yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari dua peristiwa. Misalkan kan biasanya di dalam teks prosedur itu misalkan teks prosedurnya itu bentuknya seperti narasi, biasanya menggunakan konjungsi setelah ini, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada verba material. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan seperti misalkan potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah, dan lain sebagainya. Kan ini mengacu pada perbuatan atau tindakan, perbuatan yang mengacu pada tindakan. Jadi verba material itu melakukan sesuatu, mengacu pada tindakan, gitu ya. Yang selanjutnya ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan. Misalkan ada tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kalimat persuasif juga di dalam teks prosedur ini. Kalimat persuasif itu apa sih? Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak gitu ya, mengajak ataupun menganjurkan biasanya kalau di dalam teks prosedur itu. Biasanya pernyataan persuasif mengandung kata sebaiknya,
akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tandanya pernyataan persuasif itu biasanya ada kata itu, sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata teknis. Jadi kata teknis itu kata-kata yang berhubungan dengan hal yang kamu bahas. Misalkan tadi kan contohnya tentang mencuci tangan, jadi teknisnya ya seputar hal tentang mencuci tangan dan COVID-19. Itu yang dinamakan teknis. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya ada konjungsi penjumlahan. Sebagai kata hubung dan partikel bermakna penambahan, konjungsi penjumlahan biasanya berupa kata-kata pertama-tama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian ada deskripsi alat yang digunakan dalam langkah-langkah. Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengikuti tahapan dengan baik menggunakan alat yang tepat.